Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 pada bab 5 pertemuan yang kedua, masih dalam tema mendakwahkan keramahan Islam. Tujuan pembelajaran, sebagaimana pada pertemuan yang pertama, bahwasanya tujuan pembelajaran kita artinya setelah membahas bab ini, maka kalian diharapkan mampu untuk menganalisis ayat dan hadis tentang dakwah dengan tepat. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menyajikan hasil analisis tersebut melalui berbagai media. Peta kompetensi. Jadi dari nanti materi-materi ini kalian harus mencapai pada kompetensi ini. Ada membaca, menulis, dan menghafal baik ayat maupun hadis pada bab ini. Kemudian menerjemahkan, memahami kandungan ayat maupun hadis pada bab ini, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkontekstualisasikan. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan pesan yang ada dalam ayat dan pesan yang ada di dalam hadis yang berkaitan dengan dakwah Islam. Baik anak-anakku sekalian, adapun ayat dan hadis yang kita akan baca, yang pertama ada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, kemudian juga ada Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, kemudian ada Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua ini kita akan membaca dan mengkaji Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Tolong disimak baik-baik bagaimana cara membacanya. Kalian bisa baca di rumah huruf-huruf atau bagian tajwid mana yang perlu ditekankan, kalian bisa perhatikan di sini. Nanti di rumah bacaan Al-Quran ini insya Allah akan memudahkan kalian di dalam menghafal Al-Quran dan di dalam talaffuz makharijul hurufnya. Baik, diperhatikan dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Terjemah Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216.
Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kalian boleh dengarkan kosakata dari ayat ini. Di rumah kalian bisa hafalkan kosakata dari ayat ini. Dengarkan baik-baik. Boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir. Wa anzir. Wa anzir. Dan berilah peringatan. Ashiratak. 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 Keluargamu. Wakhfid. 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 Rendah hatilah. Bari'un. Bari'un. Bari'un artinya terbebas. Penjelasan ayat. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan dakwah terdapat tahapan sesuai dengan kondisi. Rasulullah SAW melakukan dakwah kepada orang-orang terdekat dan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena keadaan belum memungkinkan dakwah secara terbuka. Maka masuk Islamlah generasi pertama seperti Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib dan lainnya dari generasi pertama atau yang disebut juga dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Dari As-Sabiqun Al-Awwalun inilah Islam kemudian berkembang dengan baik di masa sesudahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya dakwah kepada keluarga dekat dilakukan dengan risiko penolakan dan penentangan yang kecil, tetapi bisa berimbas besar di kemudian hari. Dakwah dalam fase ini kita bisa mengidentifikasi dan memilih objek dakwah secara efektif. Sekalipun kerabat dekat bisa jadi menjadi halangan paling awal. Seperti yang kita ketahui yang dialami oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya. Dan Nabi Lut diuji dengan istri dan anaknya. Anak-anakku sekalian, karena itu perlu diperhatikan, keberhasilan dakwah bukan diukur dengan banyaknya pengikut, tetapi pesan dakwah tetap disampaikan kepada mereka sekalipun sedikit yang mengikuti, bahkan tidak ada yang mengikuti. Coba sekarang kita akan melihat bagaimana sejarah periode dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan meninjau kepada objek dakwah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi periode dakwah Nabi sebagai berikut. Yang pertama ada periode nubuah atau kenabian. Yang kedua, periode inzar kepada keluarga dekat. Yang ketiga ada periode inzar kepada warga suku Nabi. Yang keempat ada periode inzar kepada seluruh bangsa Arab. Dan yang terakhir adalah periode inzar kepada seluruh umat Islam. Masa tugas dakwah Nabi. Masa tugas dakwah Nabi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pada masa turunnya wahyu pertama kali sampai turunnya ayat Iqra, yaitu dari tanggal 8 Rabiul Awal sampai 24 Ramadan, di mana di sini menghabiskan waktu 6 bulan 16 hari. Kemudian masa yang kedua adalah masa turunnya Al-Quran, yaitu menghabiskan waktu 22 tahun 5 bulan 9 hari. Dan masa yang terakhir adalah masa sesudah turunnya ayat terakhir sampai Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu 9 hari.
Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa masa tugas dakwah Nabi Muhammad SAW adalah 23 tahun 4 hari. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Yang kita ketahui bahwasanya dakwah memiliki fase-fase. Tidak bisa terhadap suatu kaum dipaksakan untuk didakwahi dengan dakwah yang terang-terangan. Tidak bisa untuk suatu kaum didakwahi dengan dakwah yang keras. Tapi kita tunjukkan bagaimana Rasulullah SAW membawa dakwahnya. Bagaimana Rasulullah SAW memulai dakwahnya dari keluarganya terlebih dahulu, kemudian barulah kepada masyarakat di sekelilingnya, kepada bangsa Arab, dan sampai sekarang ajaran Islam tersebar di seluruh dunia. Ada fase-fasenya. Semua itu dilakukan dengan kesabaran oleh Rasulullah SAW, dan itu yang kita bisa tunjukkan, dan itu yang kita bisa tiru dari ajaran Rasulullah SAW, bahwa dalam melakukan kebaikan kita harus menempuh fase-fase itu. Kita harus bersabar menjalani fase-fase tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dengan penuh kesabaran, sebagaimana Rasulullah SAW menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam dengan penuh kesabaran, tercapai seperti sebagaimana dakwahnya Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kebaikan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dari diri saya sendiri, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.